Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Salam sejahtera bagi kita. Puji Tuhan, kita semua telah melewati malam dan tiba di pagi ini dengan baik. Kiranya kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi jemaat sekalian. Berjumpa lagi dalam acara renungan dan doa pagi Majelis Jemaat GPM Marbali. Mari jemaat siapkan hati dan pikiran kita, meminta Roh-Nya menuntun kita untuk mendengar sabdanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, berikanlah kami cinta-Mu di dalam kekuatan Roh Kudus yang menghikmati, agar firman-Mu dapat menuntun dan mengarahkan kami menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia dan manusia. Amin. Jemaat di rumah, bukalah Alkitab dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan ayatnya ke-14 sampai 18. Begini sabda Allah. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat, dalam hidup tentu kita pernah mengalami dibenci oleh seorang, ataupun mungkin kita pernah membenci orang lain. Kita dibenci oleh seseorang, kita harus menyadari bahwa itu merupakan akibat dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan pada waktu lampau. Sebaliknya, pada saat kita membenci seseorang, kita pun harus menyadari bahwa kita sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan buruk yang baru. Kebencian akan membuat diri seseorang jauh dari kedamaian, ketenangan maupun kebahagiaan. Karena seseorang yang menyimpan kebencian dalam dirinya, tidak mungkin hidupnya akan damai, tenang, dan bahagia. Tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam diri orang lain. Hanya diri sendirilah yang dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dirinya. Jemaat, tindakan mengasihi bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata. Hal mendasar dari kasih itu bukan dalam wacana dan gagasan yang kosong, bukan pula sebuah selebrasi yang hanya diprogramkan, juga bukan kasih yang hanya slogan publik yang dinarasikan dengan puitis, atau sebuah debat panggung khotbah yang spektakuler. Sebab yang paling utama adalah kasih adalah harus diwujudkan. Kasih harus diimplementasikan dan didedikasikan sebagai perbuatan yang memberi dampak bagi sesama dan semesta. Bagaimana kita melakukannya dan waktu apa yang tepat untuk kita mewujudkannya? Kasih tidak bisa menanti, dan kasih tidak bisa dilegalkan sebagai sebuah kegiatan barter yang menjawab sebuah tuntutan semu. Sejatinya, kita melakukan tindakan kasih bila mana ada orang di antara kita yang butuh pertolongan, entah itu pikiran, tenaga, atau materi, dilakukan di dalam sebuah panggilan dan kebenaran, melakukannya untuk sebuah pemulihan hidup. Jemaat, kita dianjurkan juga untuk harus waspada
Jangan sampai pikiran kita membuat pelaksanaan kasih yang nyata itu kemudian menjadi salah. Bukankah banyak orang yang beranggapan bahwa bertindak demi kasih itu jauh lebih penting dari ibadah dan doa? Akibatnya, banyak orang terus bertindak. Mereka mementingkan perbuatan sehingga ibadah dan doa diabaikan. Dari mulut kita sering terlontar ucapan, apalah artinya ibadah dan doa kalau tidak diikuti dengan tindakan? Itulah yang lebih penting. Karena anggapan seperti ini, banyak orang Kristen yang rajin berbuat baik, tapi beribadah dan berdoanya kurang. Secara gamblang, penginjil mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan iman dan kebenaran. Sebab mengasihi dalam kebenaran berarti kita membangun kehidupan kasih di dalam dan melalui relasi kita yang baik dengan Tuhan. Tuhanlah sumber kasih yang sejati. Relasi yang baik dengan Tuhan itu kita wujudkan dalam ibadah dan doa. Perbuatan kasih yang tidak berpijak pada relasi yang baik dengan Tuhan, dengan mudahnya akan mendorong kita untuk mencari pujian. Kita berbuat karena ada yang kita harapkan. Perbuatan kasih yang diwujudkan dalam kebenaran Allah selalu mengingatkan kita bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara jemaat yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Janganlah kita saling membenci, karena Kristus telah lebih dulu mengasihi kita dalam pengorbanannya untuk kita manusia. Rubahlah kebencian menjadi kasih sayang yang mencerminkan persekutuan tubuh Kristus. Siapa membenci, dia mengabaikan kasih karunia Allah. Tetapi siapa mengasihi, dia turut berprakarsa dalam rencana Allah untuk mendatangkan damai sejahtera yang menghidupkan. Selamat menjadi duta kasih. Selamat menjadi promotor cinta. Putuskan mata rantai kebencian. Hidupkan mata rantai kasih untuk hidup sosial berkelanjutan. Amin. Jemaat, marilah berdoa. Kami syukurkan berkat-Mu di hari ini yang tersedia bagi kami semua. Izinkanlah kami mengecap nikmat-Mu dalam karya dan pengabdian kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bersaksi demi karya penyelamatan-Mu yang disediakan bagi kami. Hidupkan persekutuan jemaat-Mu yang saling menyayangi, sebagaimana Engkau mengasihi dunia dan manusia. Hindarkanlah rasa benci bagi saudara kami, dan biarlah kami dituntun Roh-Mu untuk menghadirkan cinta kasih bagi sesama kami. Berikan kami kesehatan dan rezeki untuk kelangsungan hidup. Hiburkanlah yang susah dan bersedih. Cukupkanlah kebutuhan kami sehari-hari, dan biarkan kami menatap tirai kasih-Mu yang menghidupkan manusia dan semesta. Layakkan kami berjalan sesuai perintah-Mu, dan naungilah kami di bawah kepakan sayap-Mu. Biarlah lentera cinta-Mu menyinari jalan kami, dan bentara kasih-Mu menyatukan kami dengan sesama dan semesta, kini dan sepanjang masa. Ya Allah, kami memohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah melindungi dan menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Amin.